mungkin kakak juga males ngurus ke provider ya kan. Pelanggaran-pelanggaran WhatsApp ke banned kak, keblokir, diblokir lah ya istilahnya tuh, di banned. Makanya orang kadang-kadang bingung, emang bisa WhatsApp ke banned? Saya katakan bisa. Untuk perangkat lunak pun, tetapi yang bisa menyelamatkan itu hanya pihak provider, dan itu harus ganti SIM card. Sama kayak kakak kehilangan handphone kak. Jadi kakak bawa KTP, nomor terakhir yang kakak hubungin, ya sesuai prosedurnya dari provider tersebut lah ya, untuk mendapatkan nomor itu kembali. Nah itu bisa. Nah, tetapi untuk perangkat handphone kakak, kalau urusan sama saya pasti hancur. Itu yang pertama. Yang keduanya, kalaupun ingin diperbaiki sudah tidak bisa. Karena prinsipnya saya penyerang kak. Saya kasih racun, saya nggak punya penawar. Prinsipnya. Jadi kalau zaman dulunya itu, kalau zaman internet di warnet itu, saya ngerusakin warnetnya orang, saya tebar virus. Kalau buat netralinnya lagi, ada lagi orang, teman saya biasanya. Saya belak-belakan aja ya, untuk membicarakan misalkan itu poin dari kenakalan. Tapi saya tidak pernah merusak dalam arti itu mindahin saldo kakak. Tapi kalau perangkat sudah jelas hancur, mau tidak mau m-banking kakak di perangkat yang kakak beli baru lagi, handphone baru, itu kakak harus daftar lagi dengan format yang baru, ngerti kan kak? Diulang lagi. Nah, tapi kalau untuk ponsel udah nggak bisa. Tapi kalau WhatsApp lebih dari 7 hari kerja, kalau kakak tidak mengurus, biasanya provider akan dianggapnya ketelan kak. Dalam arti itu nomor kakak itu mungkin antara 6 ataupun 8 bulan ke depan itu akan dijual lagi oleh provider. Gitu. Tetapi gini loh, apa namanya? Udah, Mamak Sanggul nanti aja diwawak sama kakak itu, nggak usah dibahas di sini. Yeah. Nanti. Yeah. Jadi nanti curhat banyak kali lebar. Karena banyak kejadian ya gini ya teman-teman ya. Ya mungkin sedikit aja informasi. Banyak orang yang minta tolong ke saya, tapi jujur belak-belakan saya pasti menanyakan tujuannya apa kakak. Aduh bang, saya kerja di luar, pacar saya begini, dia tengil begini, tapi saya punya bahan di galerinya, entah itu PC, saya takut dibongkar, ini itu bang, ini itu, keluarga saya malu, ini itu, tolong riset dari jauh. Saya kan bingung. Untuk riset, ya itu biasanya digunakan lewat Gmail, tetapi kan kita nggak mungkin tabrak Gmail orang, ya. Nah, jadi saya akan merusak file tersebut lewat nomor ponsel. Silakan. Bang PG. Bentar bang. Ini teman-teman ya, udah tahu nggak? Ini yang kita maksud ini channel YouTube Domba Suci. Kak Reda udah lihat nggak pernyataan si Domba Suci? Belum. Oke, kita dengar ya. Oke, silakan. Dia akui HP-nya rusak loh. Iya. Oke, sebentar ya, God. Jadi kalau teman-teman misalkan bilang modal dengan typing ya kan, Bang PG ini nomor saya, coba hancurin misalkan, coba nomor ini, saya nggak mungkin langsung percaya kak. Kakak-kakak yang di bawah mau typing seperti apapun, itu saya nggak akan mungkin percaya. Bisa saja Anda kesel sama orang, nomor orang yang Anda typing. Tapi kalau Anda mau tes saya, naik ke atas, Anda punya handphone 2, Anda live di sini. Tapi dengan satu perjanjian, jangan pernah salahkan PG. Live langsung kita. Nah, itu saya minta. Tapi kalau modal-modal you typing ini nomor ini terus nge-DM saya, sorry, saya akan tolak. Karena belum tentu itu nomor punya kamu gitu loh. Betul. Ya? Bisa aja itu punya Kak Reda, punya Bang Roti ya kan? Yang kita nggak tahu. Lu sakit hati sama siapa, lu tumbalin orang dengan momen kayak begini, gua nggak bisa, ya. Nah, untuk masalah YouTube channel, maaf, kalaupun Anda ada di bawah, handphone Anda rusak ataupun perangkat Anda bermasalah, Anda jangan salahkan Pine, Roti yang ada di dalam Komal ini ataupun yang semalam, ya, yang bersemangat di dalam Komal ini, ya, salahkan saya. Saya bekerja bukan atas perintah siapapun, ya. Perlu digarisbawahi, saya PG ini yang menyatakan.
Dengan kebaikan saya, karena pagi tadi saya melakukan satu kenakalan yang berakibat HP orang rusak, nomor WhatsApp-nya itu keblokir, saya minta satu, kalau misalkan mau minta maaf, tolong DM ke The God, kalau enggak ke Kak Reda, minta maaf. Saya bantu untuk buka nomor WhatsApp, tapi kalau perangkat handphone Anda udah rusak, saya tahu nilai handphonenya, di atas 3 juta, di bawah 4 juta, merek Samsung. Tapi saya nggak bisa bantu, gitu loh. Hanya sebatas nomor WhatsApp-nya aja. Jadi nggak perlu nunggu Senin ngurus ke provider Telkomselnya ya. Itu aja. Karena saya jujur Kak Reda, saya nggak terimanya kenapa? Saya tidur pagi Kak. Di spam telepon jam 8:30, kepala saya pusing, saya dimaki-maki. Saya dibilang, kau dibayar berapa? Kau disuruh Yuli ya? Kau orang suruhan Yuli ya? Kau disuruh orang suruhan si ini si itu ya? Kenapa kau harus ikut campur? Ya saya nggak tahu. Diakah pemilik YouTube tersebut? Saya nggak tahu. Intinya orang itu belak-belakan sama saya, maki-maki, terus saya telepon balik pakai nomor plus 1 saya. Oh berarti kau di Amerika, dia bilang gitu. Dimatiin sama dia. Saya telepon dari plus 972 pakai nomor Israel saya. Saya bilang saya di Jakarta bang. Abang kalau mau cari saya nggak terima sama saya, tracking nomor saya ini. Tapi kenapa kau pakai nomor luar? Ya udah saya telepon abang, kenapa abang matiin? Ya setelah itu dimatiin, diblokir nomor saya lakukan eksekusi. Perangkatnya dia yang saya hancurkan. Itu aja ya, poinnya ya. Infonya. Jadi jangan ada asumsi kalau saya bekerja kepada orang-orang dalam Komal ini. Itu aja. Lanjut. Ya, Bintang. nggak apa-apa kawannya, HPDS dirusak. Ini buktinya kawannya. HPDS dirusak oknum oleh warga negaraan Jerman sampai saat ini. Ya, tapi itu urusan dia kawannya. Yang kita mau lihat di sini, si Reda di sini sudah merusak HP saya dengan melalui teman-temannya kawannya. Ya, nggak apa-apa kawannya, HPDS dirusak. Ini buktinya kawannya. HPDS dirusak oknum oleh maniak pisang Jerman. Ya, HP saya dirusak bang. Emang dia mau ganti? Ya silakan. Kita cuma membuat konten ya. Mereka sudah rusak-rusak HP dan lain sebagainya. Maniak pisang. Iya nggak apa-apa. Ya, dan mereka akan tampilkan bagaimana mereka menggunakan cara-cara kotor untuk apa? Untuk mereka bisa membungkam kebenaran kawannya. Dan banyak juga yang DM saya, ya banyak yang DM saya buat ya, bisa nggak untuk akunnya, ya untuk akunnya, untuk akun YouTube-nya diblokir, di banned. Saya bilang itu bukan wewenang saya, itu pihak YouTube. Jangkauan saya nggak sampai ke sana, ya. Untuk menghancurkan sebuah akun YouTube. Saya tahu lah ya, mungkin karena dia mungkin mau cari tambahan poin-poin apa ya Kak Reda, kita nggak tahu lah ya tujuannya dia. Tapi setidaknya kalau untuk memblokir akun YouTube-nya dia, mau tidak mau saya harus berantem dengan pihak YouTube. Dan hal itu menurut saya tidak bisa. Saya kalau katakan nggak bisa, hitam-hitam putih-putih. Bukan koridor saya ke arah sana, ya. Oke, mungkin dari saya itu aja ya, buat thank you semuanya. Ya, dia gini bang, dia itu kan main beberapa layar untuk melivekan TikToknya Kak Reda ini. Nah dia pikir ketika dia buat beberapa layar kita nggak bisa hancurkan dia kan gitu kan. Ternyata kan semalam kan dia kan udah nantangin lah gitu. Ya silakan saja coba gitu. Karena kan dia pakai ini loh bang, pakai jadi mungkin ada 2 atau 3 handphone, tapi ada handphone utamanya itulah yang abang serang itu gitu. Akhirnya dia nggak bisa nge-live-kan kita lagi gitu deh. Kalau aku lihat dari ini kan dia kan ya, kan saya udah bilang iya kan saya sudah bilang, saya katakan pemilik nomornya sekian saya sudah sebutkan kemarin.
Nah, urusan itu nomor digunakan nomor pribadinya dia, bukan nomor pergaulan medsosnya ataupun pekerjaan, saya nggak tahu. Dan pemiliknya siapa? Jujur, nomor bom-bom saya nggak tahu, nomor iskariot saya tidak tahu, tapi nomor yang saya sebut tersebut adalah nomor-nomor yang memiliki tautan dalam sebuah perangkat tersebut. Ya, Iya, betul, betul. itu aja garis besarnya. Jadi contohnya begini loh, kalau kita bikin Gmail, Gmail itu pasti akan ada nomor tautan kakak-kakak sekalian. Betul, Ya. betul, betul. Nah, saya tidak tahu Gmail, tetapi saya bisa membaca rotasi dari tertautnya dari kontak person. Itu pasti IP portnya itu pasti kelihatan, mau addressnya, dari emailnya dia menggunakan perangkat laptop kah, iPhone kah, iOS kah, ataupun Android kah, itu pasti akan kedetek. Nah, terserah saya nanti mau formatnya ke arah mana. Ya, Jadi kalaupun betul. banyak ada prasangka, jangan-jangan yang saya lakukan ini saya tabrak Gmailnya. Enggak, saya nggak mau pusing ke arah sana. Makanya jangan pernah berbagi Gmail ya kepada orang yang mungkin agak kurang kita percaya dalam hidup ini. Karena itu kunci nyawanya teknologi itu ada di Gmail untuk perangkat handphone ataupun laptop. Itu aja. Ya, 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 ya. Mantap Bang, mantap. Lanjut Kak Ya. Reda. Oke, itu aja ya. Ya, Jadi, oke, Bang. kalaupun ada pihak-pihak yang di bawah yang sudah saya rugikan, perangkatnya sudah saya rugikan, ya namanya perangkat pasti dong, unit pasti dibeli lagi ke counter juga pakai duit kali, ya kan? Bener nggak? Untungnya lu nggak pakai handphone yang harga 17 juta cicilannya belum lunas. Kalau lu pakai itu, apa lu nggak makin dendam, lu santet PG nanti, ya kan? Itu aja. Nanti kita Bang PG, Ah. nanti kita lanjut komunikasi lagi di apa ya? Di apa? WA Di Bang. darat. Oke, siap. Makasih ya. Jarak. Oke, itu aja. Ya. Kak Reda. Iya. Bagaimana domba suci mata streo? Ya, jadi teman-teman, kita tadi kan dengan mereka ini semuanya picik ya. Saya bilang bukan pinter ya. Kalau memang kita itu memang benar-benar di kebenaran pasti bergabung dengan room ini ya. Tapi kalau yang picik-picik ya, yang busuk itu pasti di circle-nya si pendeta palsu. Terbukti dengan narasi-narasinya barusan kan ya, kita mau mengungkap kebenaran gitu. Kebenaran yang mana ya? Tipu-tipu ya. Silakan Pak Sabto, silakan berkumandang dulu tentang donasi yang tertipu ke Bapak MKC. Silakan dari narasi yang lainnya Pak. Silakan. Waktu dan tempat buat Pak Sabto sekarang. Dipersilakan banget ya. Besarin Kak. Situasi kondisinya memang perang meteor, ya kan? Jadi yang disebut terkadang ketika mereka atau siapapun yang akan ketahuan belang kedoknya atau belalangnya, dia akan validasi, mengumandangkan sebuah kebenaran lewat cara-cara yang nggak sesuai dengan martabat. Itu biasa itu, makanya tetap kita maju untuk ketua Herder Fans Club seluruh dunia, ya kan? Karena apa? Kita memang ada untuk mengkritisi. Jadi bukan kita iri atau kita nggak laku, jauh bang. Tapi kita mengkritisi karena kan di media ini kebenaran itu harus tersiar kepada siapapun yang pertama bisa melihat dan mendengar. Nah, sekarang kan ada oknum lah. Sekarang santun dikit, ya kan, ada oknum. Tanda kutip titik-titik yang selalu mengumandangkan bahwa seseorang membela iman. Membela iman dari mana, ya kan? Iman itu nggak usah dibela. Iman itu harus dijalankan, ya kan? Karena yang bela iman itu perbuatan, sikap perilaku hidup kita itu yang menentukan bahwa kita punya iman. Nah, saya senang juga sih udah mulai teman-teman menyuarakan sesuatu yang tidak bijak didengar oleh banyak orang, seolah-olah apologet, penginjil atau sejenisnya
hidupnya karena donasi. Nah, oknum tersebut ya kan selalu menggelar dengan kata-kata salurkan berkatmu lewat 3 huruf, lewat 4 huruf ya kan. Untuk apa? Ya pernah sih aku dengar sekali tuh ya kan, untuk gereja, gereja GBI lagi, Kairos itu kan waktu Tuhan, tapi ternyata terungkap belang-belangnya. Nah, mereka sekarang untuk bisa membela diri ya memvalidasi. Nah, dari mereka menyerang seolah-olah ketua umum herder seluruh dunia, seolah-olah sedang, kalau dikatakan orang Betawi itu menjolimi gitu kan, atau mengganggu. Mereka nggak nyaman karena kita kan hiu. Nah, itu perlu, kalau nggak ada orang yang mengkritisi, kita seolah-olah benar, padahal kebenaran itu milik Tuhan. Nah, kita suka bohong-bohongin orang, dianggap benar juga. Kasihan banyak orang yang jadi korban. Nah, buktinya teman saya kan juga pernah ungkapin namanya sangat sangat dikenal, namanya MKC tuh. Ternyata ujung-ujungnya uang donasi yang harusnya dia terima, ternyata sama tanda kutip, mungkin teman-teman udah tahu tuh, dilenyapkan ataupun disalahgunakan. Bahasanya sekarang kita harus sedikit nyentrik, menilep ya kan. Tapi itu keren loh, mereka mengenapi firman Tuhan. Mereka sedang melakukan firman Tuhan, tapi yang jeleknya apa? Nilep duit donasi, bohongin orang seolah-olah untuk pelayanan, buat sebuah gedung, ternyata ujung-ujungnya nol besar atau bebek. Nah, ini berbahaya. Makanya mungkin tadi dengar ada opung toh, dia akan bersama dengan Saifuddin Ibrahim dan tim, dan kami punya sayap kiri, punya sayap kanan, siap untuk juga menyuarakan di channel-channel lain bahwa ada satu hal, orang ya kan yang oknumnya memang kebangetan, ini sedang menggulirkan sebuah validasi atau seolah-olah benar. Stop, mereka tidak melakukan apa yang disebut dengan kebenaran, mengenapi firman, tapi firman yang tidak benar. Jadi itu teman-teman, terus semangat Kak Yuli, terus semua apapun yang sekarang menurut mereka adalah kita sebagai orang yang tidak nyaman. Nah, kita memang seperti suara kenabian toh, teriak-teriak untuk supaya nggak nyaman. Kalau enggak, mereka lenggang-lenggang kangkung, dianggap ngutip uang hamba Tuhan, dianggap hal yang biasa di Kristen. No, makanya kita harus sudahi dan perangi dan katakan tidak toleran terhadap seperti itu. Jadi teman-teman jangan salah artikan bahwa room ini room yang nggak punya pekerjaan. Justru pekerjaan kita mengamati orang yang udah berbuat masalah atau menyalahgunakan tanggung jawab atau wewenang. Itu teman-teman, salam dari kami. Tetap maju, ada Mama Sanggul, jangan kapok-kapok lagi, kita berjalan di jalan raya. Salam Mama Sanggul. Teman-teman yang ada di lapangan tetap move on, apinya dinyalakan, gaspol tahun 2026, sampaikan berita Injil kemanapun kamu berada, termasuk di room ini. Terima kasih host Ketua Herder Dunia yang sudah memberikan ruang sedikit ngomong seperti apa yang sekarang didengarkan abang. Jadi thank you, Tuhan memberkati. Terima kasih. Thank you ya. Salam sehat selalu buat pelayanannya Pak Sabto. Dan ini akan pelayanan Bapak akan tetap akan menjadi perhatian kami, terutama kami dengan Ibu Detektif ya, dan juga bersama dengan teman-teman yang satu circle dengan saya.
akan menjadi perhatian saya yang akan lebih nanti untuk mensupport secara ya Nanti. mental dan juga material ya finansial akan kami lakukan, walaupun sedikit-sedikit kami akan membagi-bagikan, terutama buat Pak Sabto, Bang Pendi Israel, Amin. RBN yang ini ya, masih banyak lagi yang di lapangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan itu sudah banyak laporan-laporan ke saya juga, dan itu tidak akan kami terlupakan karena inilah adanya room ini ya. Sementara pelayanan-pelayanan yang offsite ya, ini jadi terlupakan akibat para pecundang-pecundang yang aktif 24 jam yang bilang bahwa Onsite, Kak. ya onsite. Onsite. Iya, ya onsite, Iya. onsite, ya onsite. Lanjut, Kak. Yang onsite ya. Jadi ini banyak yang bergelimang di TikTok 24 jam. Setiap orang yang men-typing dia itu di bawah, Pak, udah tidur. Besok kan pelayanan gitu. Enggak, saya kebagian malam katanya. Di mana ada kebagian malam? Jam 2 malam gitu. Ya, jadi gitu. Ya, teman-teman ya. Jadi termasuk teman-teman, ini si keset yang di Belanda juga ini harus tahu ya. Ini Bapak Sabto inilah termasuk saksi ya, tipu-tipu donasi ke Bapak Muhammad Kace ya. Jadi beliau ini tahu betul dengan Mbak Lucy Daiva ya, yang murtadin ya. Jadi kita bukan ngada-ngada ya. Dan untuk apa kita ngada-ngada ya? Itu namanya sama aja dengan bohong. Kalau room ini untuk ngada-ngada itu sama aja dengan bohong, teman-teman ya. Jadi, dan juga buat si keset ya. Chef, dengerin baik-baik. Chef ya, dengerin. Ya. Tidak ada sangkut pautnya si Kak Holland yang ada di Belanda tentang terpublishnya nomor WhatsApp kamu ya, Hurje. Dengarin baik-baik ya, sekali lagi ya. Keset, ini si keset ini teman-teman ya, pengusaha 500 juta restoran di Amsterdam teman-teman. Sampai Belanda itu ketutup dengan restorannya saking banyaknya dan saking milioner. Ini miliarder di Amsterdam teman-teman. Ya, biar saya angkat kamu habis itu ku watukmu saya nang habis ku balik. Ya. Jadi siapa ini yang hatimu penuh dengki? Aduh, Timothy Louis namanya ini si Timothy. Siapa ini kok? Timothy kok seperti ini typingannya? Udah. Ke Gaza kau, ke Gaza. Ya. Jadi tidak ada sangkut paut itu si Kak Holland atas terpublishnya nomor WhatsApp kamu ya. Itu si Chef ya, dengarkan baik-baik ya. Tidak ada. Saya bukan membenarkan si Kak Holland, tapi terpublishnya nomor kamu itu ya, Hurje, dengarin baik-baik. Saya sekali lagi udah berulang-ulang dari kemarin saya udah bilang ya, atas ancaman kamu terhadap adikku si Vine ya, sehingga kami publish di sini dan kami eja satu-satu nomor kamu itu bodat ya. Begitu ya, Lateung. Jadi jangan membawa-bawa si Kak Holland dalam hal terpublish nomor WhatsApp kamu itu akibat ulah kamu sendiri ya. Jadi pakai otakmu, jangan otak itu disimpan di dengkul ya. Begitu teman-teman. Silakan yang lainnya, Bro Roti Hidup. Silakan Bro. Sudah nyaman kah? Atau masih itu? Silakan yang lain juga. Kak Mawat? Atau siapa yang mau ini lagi bernarasi? Silakan, Ya, silakan. Oke. Salam semuanya. Ya, shalom. Ya, betul ya. Betul itu semua. Ini Apa Kak Reda, Ya, kenapa Oh saya ya, silakan. dibesarin? Roti hidup dulu, silakan. Lanjut saja, saya lagi ada teman-teman datang lihat ini anggota yang oh ya udah ya, kakinya nggak apa-apa. patah kiri kanan. Oke, lanjut Kak Mawat. Silakan Kak Mawat. Oke. Jadi semua yang sudah Kareda jabarkan tadi, kenapa sampai room ini ada, kenapa sampai Komal ini ada, yaitu untuk memang
saya juga bersyukur ya, saya bersyukur menemukan roomnya Kak Rede ini. Karena selama ini yang saya tahu, mereka-mereka ini yang para penipu ini, tidak ada Komal yang bisa untuk menyuarakan mereka ini. Saya walaupun saya sudah lama di media sosial ini nggak pernah tampil, tapi saya mengamati, saya tahu satu persatu mereka ini. Saya tahu ya. Jadi siapa yang murni mereka ini, yang benar-benar menginjil, siapa yang mementingkan diri sendiri, mengharapkan donasi untuk meraup kekayaan, meraup untuk isi perutnya, itu saya tahu ya. Ya, jadi semua apa yang dikatakan Kak Rede ini semua benar itu tadi. Dari mulai Rudi Iskariot, bom-bom yang awalnya ini ada perpecahan ini, awalnya yang bikin masalah ini, yaitu si bom-bom, si pendeta palsu itu yang menyerang-nyerang. Dari mulai penyalipan perkataan, semua perkataan Edis itu dibahas sama dia, diserang-serang Edis. Ya. Jadi supaya tahu, walaupun sekarang itu si bom-bom ya. Kemarin ada tuh kesaksian ditampilkan di apanya itu, yang abangnya berkesaksian, ya, entah orang lain entah siapa-siapa. Bom-bom, satu pun yang kau tampilkan di channelmu itu tidak ada yang mengatakan bahwa kau itu adalah pendeta. Biarpun abangmu itu, tidak ada kau dikatakan pendeta. Tapi kau dikatakan menginjil. Menginjil dia ke sana, ke kampung-kampung pernah. Tapi menginjil itu ya banyak orang penginjil bukan pendeta. Itu banyak itu yang penginjil. Itu kayak si yang nyata-nyata si Pendi Aceh itu turun ke jalan langsung. Tapi dia tidak mengaku pendeta. Kalau penginjil dengan pendeta beda. Jadi kau bom-bom, kalau kau merasa pintar kau dari media sosial ini, kau belajar, ya saya tahu kamu dari mulai kau masuk media sosial ini, saya sudah di sini, sudah duluan dari kau. Sudah berapa tahun kau? Saya tahu kau di mana nongkrongnya di channel Yusuf Manubulu. 2 tahun kau di situ, pecah kau dari situ, buka kau room sendiri, baru kau ngaku di situ. Saya pendeta besar, saya hamba Tuhan, saya ini. Disitulah kau ya Mawat, mengaku jangan difitnah ya Kak Mawat. Iya. Sebentar Kak Mawat, jangan difitnah Kak. Dia memang benar pendeta besar Kak. Lanjut. Iya, pendeta besar TikTok. Saya tidak percaya, sampai sekarang saya tidak percaya. Walaupun abangnya itu bersaksi, oh dia pelayanan ke sini ke gereja ini, nggak ada. Dia menyatakan bahwa dia sekolah STT, sekolah tinggi teologi. Itu formal loh kalau itu. Itu sebuah lembaga resmi, ya. Jadi dia kalau tamat dia sebagai pendeta harus punya gelar. Gelar pendeta itu diberikan langsung dari tempat kampus dia belajar. Dia wisuda pasti ada itu di depan nama. Itu gelar itu harus ada loh. Dan kemarin itu juga dia menyatakan bahwa dia mengaku juga seorang master. Yang ada kesaksian di situ, master teologi. Kalau setelah pendeta 4 tahun minimal, itu belajar itu. Ngambil master itu, ngambil lagi minimal 2 tahun, 3 tahun. Baru dia sebagai master. Itu juga harus ada gelar di depan nama. Depan nama pendeta bom-bom. Buka kurung pendeta bom-bom, buka kurung MTH di belakangnya. Itu. Jadi jangan enak-enak kau bom-bom. Mengaku-ngaku tanpa kau menjalankan pendidikan itu. STT itu dulu sekolah tinggi teologi. Itu lembaga resmi. Itu sekolah formal. Sedangkan kau di media sosial ini semenjak kau datang di sini gak pernah kau absen di media sosial pagi, siang, malam sampai subuh. Kapan kau mengurusi jemaatmu? Kapan? Walaupun kau panggil-panggil itu orang, ada yang mengatakan kau pastor lah. Banyak kali gelarmu itu tanpa kau pendidikan.